Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Wahyu Purbo Santoso. Perkenalkan, saya Rina Ambarwati, mahasiswi jurusan Manajemen PJJ S1 Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Riset Keuangan Digital, di mana saya akan mempresentasikan makalah dari tugas terstruktur kemarin, di mana kita diminta untuk mereview salah satu jurnal dengan topik tertentu. Dan saya memilih untuk mereview jurnal dengan topik Good Corporate Governance. Jurnal itu berjudul Analisis Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penulis dari jurnal tersebut adalah Fitriana dan Wulandari, dan jurnal ini diterbitkan tahun 2023. Topiknya adalah Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Perusahaan. Mari kita masuk ke bagian abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance atau GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan high profile di Bursa Efek Indonesia. GCG diukur melalui Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional, sedangkan kinerja keuangan dinilai menggunakan ROA dan ROE. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda berdasarkan data laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sementara kepemilikan institusional tidak selalu berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan dan mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Latar belakang dari penelitian ini adalah dunia bisnis semakin kompleks, sehingga perusahaan tidak hanya dituntut menghasilkan laba, tetapi juga menerapkan tata kelola yang baik untuk menjaga kepercayaan investor. Good Corporate Governance atau GCG penting karena mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan perusahaan yang profesional. Kinerja keuangan menjadi indikator keberhasilan manajemen yang diukur melalui ROA dan ROE untuk melihat efektivitas pengelolaan aset dan modal. Adanya konflik antara manajemen dan pemegang saham, yaitu teori keagenan, membuat diperlukan sistem pengawasan yang efektif. Dan mekanisme GCG seperti komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, khususnya di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Hipotesis dari penelitian ini antara lain, hipotesis pertama H1, Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, ROA dan ROE. Artinya, semakin efektif peran komisaris independen, semakin baik kinerja keuangan perusahaan. H2, Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, ROA dan ROE. Artinya, semakin kuat fungsi komite audit, semakin meningkat efektivitas pengelolaan keuangan. H3, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, ROA dan ROE. Artinya, semakin besar kepemilikan saham oleh institusi, diharapkan semakin baik pengawasan terhadap manajemen. H4, simultan, secara bersama-sama mekanisme Good Corporate Governance berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Artinya, kombinasi seluruh mekanisme GCG mempengaruhi ROA dan ROE. Analisis data dan metodologi. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena bertujuan menguji hubungan dan pengaruh antar variabel secara statistik. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data tersebut sudah dipublikasikan dan diaudit, sehingga tingkat keandalannya cukup tinggi. Teknik pengambilan sampel. Penelitian menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria umumnya, perusahaan tergolong high profile, memiliki laporan keuangan lengkap selama periode penelitian, dan memenuhi variabel yang dibutuhkan. Kelebihan metode ini
Sampel relevan dengan tujuan penelitian, kekurangannya hasil belum tentu bisa digeneralisasi ke semua perusahaan. Lanjut ke variabel penelitian. Variabel independen atau variabel X yaitu Good Corporate Governance, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional. Sedangkan variabel dependennya, variabel Y, yaitu kinerja keuangan, Return on Assets atau ROA, dan Return on Equity atau ROE. Teknik analisis data. Penelitian menggunakan regresi linear berganda. Kenapa pakai ini? Karena ingin melihat pengaruh masing-masing variabel, uji T, pengaruh secara bersama-sama, uji F, seberapa besar kontribusi variabel GCG terhadap kinerja keuangan. Regresi ini membantu mengetahui apakah hubungan yang ditemukan signifikan atau tidak secara statistik. Selanjutnya, ringkasan hasil analisis. Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE. Kepemilikan institusional tidak selalu signifikan. Secara simultan, Good Corporate Governance atau GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Lanjut ke bagian inti, yaitu pembahasan. Gambaran umum penelitian. Penelitian ini membahas bagaimana mekanisme Good Corporate Governance atau GCG mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan high profile di BEI, Bursa Efek Indonesia. Fokusnya bukan hanya melihat ada pengaruh atau tidak, tetapi juga memahami bagaimana sistem pengawasan dalam perusahaan bisa berdampak pada efektivitas pengelolaan keuangan. Pengaruh Dewan Komisaris Independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan ROE. Artinya, semakin efektif peran komisaris independen, semakin baik pengawasan terhadap manajemen, maka pengelolaan aset dan modal menjadi lebih efisien. Komisaris independen membantu memastikan keputusan manajemen tidak menyimpang dari kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Selanjutnya, pengaruh komite audit. Komite audit juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Perannya penting karena mengawasi laporan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi, mengurangi risiko manipulasi laporan keuangan. Dengan laporan keuangan yang transparan, manajemen lebih terdorong untuk bekerja secara profesional dan akuntabel. Selanjutnya, kepemilikan institusional. Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, kepemilikan institusional tidak selalu menunjukkan pengaruh signifikan. Artinya, kepemilikan saham oleh institusi memang bisa memberi tekanan pada manajemen, tetapi tanpa sistem pengawasan internal yang kuat, pengaruhnya terhadap kinerja belum tentu maksimal. Ini menunjukkan bahwa pengawasan internal lebih menentukan dibanding hanya struktur kepemilikan. Keterkaitan dengan teori keagenan. Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan. Teori keagenan menjelaskan konflik antara pemilik dan manajemen akibat perbedaan kepentingan, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan seperti Good Corporate Governance untuk mengurangi konflik tersebut. Nah, ada potensi konflik antara manajemen atau agent dan pemegang saham atau prinsipal. Mekanisme Good Corporate Governance berfungsi sebagai alat pengendalian. Ketika pengawasan kuat, konflik berkurang, dampaknya kinerja keuangan meningkat. Tata kelola perusahaan yang baik bukan hanya formalitas, tetapi benar-benar berdampak pada efektivitas pengelolaan keuangan dan peningkatan laba perusahaan. Lanjut ke bagian kesimpulan. Yang pertama, Good Corporate Governance atau GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penerapan tata kelola yang baik terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan, khususnya dalam menghasilkan laba. Yang kedua, Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan. Keberadaan komisaris independen membantu memperkuat fungsi pengawasan sehingga keputusan manajemen lebih terarah dan efisien. Yang ketiga, komite audit berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan. Pengawasan terhadap laporan keuangan dan sistem pengendalian internal mendorong transparansi dan mengurangi risiko penyimpangan. Yang keempat, kepemilikan institusional tidak selalu berpengaruh signifikan. Struktur kepemilikan saja belum tentu efektif tanpa didukung mekanisme pengawasan internal yang kuat. Yang kelima, hasil penelitian mendukung teori keagenan.
Mekanisme Good corporate governance terbukti dapat mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham, sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih optimal. Selanjutnya, saran. Perusahaan perlu memperkuat penerapan Good Corporate Governance atau GCG, khususnya dalam meningkatkan efektivitas peran Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit agar pengawasan terhadap manajemen berjalan lebih optimal. Manajemen harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan yang jelas dan sistem pengendalian internal yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas kinerja keuangan. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel kontrol. Variabel seperti ukuran perusahaan, firm size, struktur modal, leverage, likuiditas, dan resiko bisnis dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif. Perlu memperluas sampel dan periode penelitian. Penelitian berikutnya dapat mencakup berbagai sektor industri dan periode yang lebih baru agar hasilnya lebih representatif terhadap kondisi pasar modal saat ini. Berikut adalah sumber referensi yang saya jadikan acuan untuk mengerjakan tugas ini. Baik, sampailah di penghujung slide. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan baik kata maupun sikap. Cukup sekian. Dan terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.